Persiapkan diri kamu dengan baik. Mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tak sekali melupakan, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekali melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekali melupakan, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom adik-adik. Nah,
Apa kabarnya nih hari ini adik-adik? Pasti baik-baik dong, Kak. Betul, kembali lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu bersama Kak Feren dan Kak. Yohana. Oke adik-adik, walaupun semuanya ibadah cuma di rumah aja, tapi adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sukacita beribadah pada Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan sebentar kami akan menyanyi, kami akan bersuka cita untuk-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa nih Kak Feve? Kasih Yesus indah-indah, Kak. Semuanya pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa, Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Masih semangat kan adik-adik? Yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ayo adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Oke, Kak Feve. Iya, Kak. Kalau kita semua udah dikasihi Tuhan, berarti kita harus melayani. Tuhan. Ya. Jadi adik-adik Betul. juga harus melayani Tuhan. Betul. Nah kalau gitu kita mau kerja sama-sama Iya dong, untuk Kak. melayani Tuhan. Ya, betul banget, Oke, Kak. kita mau nyanyi. Kita kerja sama-sama melayani Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati adik-adik ya.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan berkati juga firman hari ini supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan. Dia memberikan kita kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kakak bersyukur adik-adik hari ini boleh berbakti dengan tertib, dengan baju yang rapi ya. Kakak aja senang, apalagi Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Pagi ini kakak akan bercerita firman Tuhan dengan judul belas kasihan. Adik-adik, pada waktu adik-adik sekolah onsite, tatap muka di sekolah, pernahkah adik-adik mengalami hal seperti ini? Suatu pagi adik-adik sedang istirahat pertama, adik-adik melihat seorang namanya Budi duduk agak jauh tapi dia minum aja. Ternyata dia tidak bawa bekal adik-adik.
Nah, adik-adik buka kaleng ompreng adik-adik atau kotak makanan adik-adik, ternyata mama hari itu menyediakan 2 potong roti buat adik-adik. Terus adik-adik lihat, si Budi kesian amat nih, nggak makan minum aja. Terus akhirnya adik-adik menghampiri Budi dan adik memberikan sepotong roti kepada Budi, terus makan bareng sama Budi. Adik-adik memberikan makanan kepada Budi sepotong roti tadi berarti adik-adik karena adik-adik kesian sama Budi, ya. Nah, firman Tuhan pada pagi ini di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, ya, diceritakan mengenai Lazarus dibangkitkan, ya. Di ayat 1 dikatakan bahwa Lazarus waktu itu sedang sakit. Lazarus tinggalnya di kampung namanya Betania. Ternyata kampung itu adalah kampungnya Maria sama Marta. Ternyata Maria sama Marta itu saudaranya Lazarus, adik-adik. Keluarga sederhana ini tinggal di kampung Betania. Dan waktu Lazarus sakit, Marta punya inisiatif untuk kasih kabar ke Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tuhan Yesus pada waktu itu ada di daerah lain yang agak jauh dari kampung Betania. Tuhan Yesus sedang melayani orang-orang supaya orang-orang banyak yang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar kabar mengenai Lazarus sakit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membuat dia meninggal, tapi akan memuliakan anak Allah karena akan ada mujizat, adik-adik. Dan Tuhan Yesus tetap tinggal di daerah tempat dia melayani itu selama 2 hari. Setelah 2 hari, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, sebelum ke kampung Betania, kita ke Yudea dulu yuk, melayani di sana. Terus murid-muridnya ingetin lagi, guru, waktu itu kan belum lama orang Yahudi marah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau dilemparin sama batu. Iya, nggak apa-apa, kata Tuhan Yesus. Kan udah lama kejadiannya, jadi orang pasti udah lupa. Tuhan Yesus jalan ke daerah Yudea, terus mau ke daerah tempat Marta. Nah, waktu di perjalanan Tuhan Yesus sudah tahu, adik-adik, Lazarus sudah meninggal. Jadi waktu Lazarus sakit, Tuhan Yesus dikasih tahu, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia tahu Lazarus sudah meninggal. Terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kita ke kampung Betania itu saya akan membangunkan Lazarus karena dia lagi tidur sekarang. Terus salah satu muridnya bilang gini, Tuhan Yesus kalau dia tidur berarti dia bisa bangun, bisa sembuh dong. Maksud saya dia sudah mati, kata Tuhan Yesus. Terus tapi untung saya tidak ada di sana karena saya mau mengajarin kalian harus percaya bahwa saya akan membuat mujizat di sana. Terus salah satu muridnya yang namanya Thomas bilang bahwa ya kita akan pergi bareng-bareng Tuhan ke sana. Nah, pada waktu Tuhan Yesus hampir sampai di Betania, ternyata Lazarus sudah meninggal sudah 4 hari, adik-adik. Ya, pada waktu Marta mendengar Tuhan Yesus udah mau sampai ke Betania, Marta lari. Ya, Marta lari, terus dia nangis ketemu sama Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, ya kalau kamu ada di sini pasti saudara saya tidak meninggal. Tuhan Yesus bilang, aku akan membangkitkan dia. Marta bilang, iya Tuhan, saya percaya Engkau adalah Mesias, Engkau akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu percaya saja. Terus pada waktu Tuhan Yesus jalan, Marta lari ke rumahnya, balik ke rumahnya bilang, Maria kamu dicari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang tuh, udah mau sampai rumah kita. Terus Maria keluar. Maria datang kepada Tuhan Yesus juga nangis sama seperti Marta. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak mati. Ya, kamu percaya saja. Terus waktu melihat Maria nangis,
Tuhan Yesus timbul hatinya, timbul belas kasihan di hatinya. Terus dia tanya, di mana kakak kamu baringkan, kakak kamu kuburnya di mana? Terus Tuhan Yesus diajak ke kuburannya Lazarus, dan pada waktu sampai di sana Marta bilang, Tuhan Yesus, Lazarus sudah 4 hari, udah bau, udah busuk. Kan aku bilang sama kamu percaya saja sama aku. Sesuatu, aku akan percaya saja bahwa aku akan membangkitkan dia. Terus Tuhan Yesus bilang sama orang-orang di situ, sama murid-muridnya juga, gulingkan batunya. Waktu Tuhan Yesus digulingkan batunya, memang udah tercium ada bau ya, udah 4 hari orang meninggal ya. Terus Tuhan Yesus sebelumnya berdoa kepada Tuhan bahwa Bapa, pasti Engkau mendengarkan doa saya. Selama ini Engkau pasti dengarkan doa saya. Tolong kali ini Engkau dengarkan doa saya, supaya orang-orang di sekitar orang Yahudi di sini dan Marta dan Maria dan murid-murid percaya bahwa Engkau berkuasa, Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Lazarus keluarlah. Ya, batunya udah digulungkan, Lazarus keluar, adik-adik. Keluar. Orang yang meninggal ini, Lazarus ini masih dibungkus, karena dia kan memang udah jadi mayat ya, adik-adik. Jadi masih dibungkus dengan kain pembungkus mayat, kain lampin, kain pelu, masih untuk dia bangkit. Terus Tuhan Yesus bilang, bawa dia pergi, kasih dia minum, kasih dia makan. Jadi adik-adik, hari itu Tuhan Yesus membuat mukjizat, Lazarus dibangkitkan. Kenapa Lazarus dibangkitkan? Karena Tuhan Yesus punya belas kasihan kepada keluarga sederhana yang terdiri dari Lazarus, Maria, dan Marta. Ternyata adik-adik, sifat belas kasihan itu atau karakter belas kasihan itu adalah karakternya Tuhan, karakter yang baik. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya sifat belas kasihan itu, terutama di masa pandemi ini. Gimana Kak kita belas kasihan, kita juga kan lagi susah. Nggak apa-apa adik-adik, mendoakan teman-teman, mendoakan saudara-saudara kita, orang yang susah, itu namanya sifat belas kasihan. Nah, di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi adik-adik, siapkan Alkitab, buka di Amsal 19 ayat 17. Sudah? Kita baca sama-sama. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami berbelas kasihan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang memerlukan belas kasihan kami, Tuhan. Ajar kami melakukan hal itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah. Suruh dikat aja. Efesus 6 ayat 16. Dan tegai keadaan pergunakanlah kisah iman. Sebab dengan itu kamu akan memadamkan semua panah api dari jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Setiap tangan itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan
semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayahku membersihkan rumah, mengepel juga menyapu. Tak lupa ibuku memasak makanan kesukaanku. Aku pun turut membantu ayah, rumahku kini bersihlah sudah. Aku pun turut membantu ibu, siaplah sudah masakan ibu. Ayahku membersihkan rumah, mengepel juga menyapu. Tak lupa ibuku memasak makanan kesukaanku. Aku pun turut membantu ayah, rumahku kini bersihlah sudah. Aku pun turut membantu ibu, siaplah sudah masakan ibu. Ayahku membersihkan rumah, mengepel juga menyapu. Tak lupa ibuku memasak makanan kesukaanku. Aku pun turut membantu ayah, rumahku kini bersihlah sudah. Aku pun turut membantu ibu, siaplah sudah masakan ibu. Ayahku membersihkan rumah, mengepel juga menyapu. Tak lupa ibuku memasak makanan kesukaanku. Aku pun turut membantu ayah, rumahku kini bersihlah sudah. Aku pun turut membantu ibu, siaplah sudah masakan ibu. Aku pun turut membantu ayah, rumahku kini bersihlah sudah. Aku pun turut membantu ibu, siaplah sudah masakan ibu. Salam teman-teman, salam kakak-kakak, nama saya Jesslyn. Jesslyn akan membuat tahu isi. Bahan-bahannya ada 2 bungkus tahu pong, wortel dan kol untuk isiannya, dan juga ada tepung terigu. Untuk bumbunya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, kencur, kacang goreng, lada, dan juga ada royco. Mari kita mulai.
Udah matang tahunya, mari kita coba. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan ya hari ini? Pasti terberkati dong Kak. Betul. Nah adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online di ABI supaya adik-adik tetap taat melakukan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu setiap harinya. Supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih, kalau nanti ada tugas, dikumpulin ke guru kelas masing-masing. Betul. Dan terakhir, adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu ada 3M. Apa aja tuh Kak? Memakai masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak. iya. Oke kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh yuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah